Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian meskipun belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita sudah belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Nah, sesuai dengan tema ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk subtema 2 mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, yaitu muatan IPA tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia dan juga muatan bahasa Indonesia mengenai pantun. Diperhatikan dan dipahami materi pelajarannya ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita sudah masuk mapel IPA mengenai gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah manusia harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan juga pembuluh darah manusia. Yang pertama ada jantung koroner. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah bagian jantung di bagian dada bagian kiri. Nah, ini adalah ilustrasi dari pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Nih, ini berarti pembuluh darah pada bagian jantung mengalami penyumbatan. Akibatnya apa? Pembuluh darah yang tersumbat ini akan menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke bagian jantung. Gejala yang ditimbulkan antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan juga cepat lelah. Yang kedua ada varises. Apa itu varises? Nah, ini ilustrasi dari varises. Varises ini ditandai dengan munculnya benjolan. Benjolan, ini bagian benjolan pada kulit yang berwarna keunguan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan seperti ini, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan juga perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan, terlalu lama berdiri atau duduk bersila yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa itu hipertensi dan hipotensi? Yang pertama kita bahas dulu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Nah, untuk tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg. Jika untuk hipertensi ini, maka tekanan darahnya lebih dari 120/80 mmHg. Angka 120 ini menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi atau saat mengembang. Angka 80 ini menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi atau mengucup. Faktor apa yang menyebabkan hipertensi? Antara lain usia yang lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, dan juga stres. Ini mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi adalah
Hipotensi ini kebalikannya hipertensi, yaitu tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah menunjukkan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Untuk hipotensi ini, tekanan darah rendahnya lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor yang menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan juga efek samping dari obat-obatan. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia. Kira-kira apa saja ya? Nah, gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan juga non-keturunan atau tidak berdasarkan keturunan. Untuk faktor non-keturunan, misalnya ada anemia. Anemia ini merupakan kelainan pada darah karena kekurangan sel darah merah. Sel darah merah kemarin apa ya? Adalah eritrosit. Apa penyebab dari anemia? Penyebabnya yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan juga gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Jadi, pada saat pembuatan sel darah merah pada tulang mengalami gangguan, maka terjadi anemia. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya antara lain mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Jadi anemia salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Maka untuk pencegahannya, kalian harus mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Misalnya ada bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging sapi. Ini ilustrasi mengenai anemia. Jadi untuk darah yang normal, sel darah merahnya banyak. Jika mengalami anemia, maka kekurangan sel darah merah. Selanjutnya masih di faktor non-keturunan ada leukemia. Leukemia ini adalah kelainan darah karena jumlah sel darah putih lebih banyak. Sel darah putih atau leukosit. Jumlah sel darah putihnya lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Apa penyebab leukemia? Penyebabnya yaitu produksi yang berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya kalian bisa mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga olahraga yang teratur serta menghindari kebiasaan merokok. Ini ilustrasinya. Kondisi darah ketika mengalami leukemia, maka sel darah putih ini lebih banyak. Akibatnya, sel darah putih ini akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Masih mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Nah, coba kamu perhatikan, ini hewan apa? Hewan nyamuk apa? Ya, ini adalah hewan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus Dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah merupakan infeksi virus Dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau kepingan darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi ini. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan, sehingga harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan atau faktor non-keturunan dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, antara lain makan makanan yang bergizi dan juga seimbang, olahraga teratur, serta cukup tidur dan juga istirahat. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan oleh faktor keturunan. Antara lain ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darahnya itu sulit berhenti ketika terjadi luka. Mengapa? Karena tubuh mengalami kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jadi yang mengalami hemofilia ini maka ketika terjadi luka,
maka darahnya ini sulit terhenti atau pendaharannya lebih lama dari orang yang normal karena tubuhnya mengalami kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya dengan pemberian obat dan juga menghindari terjadinya pendarahan pada tubuh. Jadi yang sudah terkena hemofilia ini harus menghindari terjadinya pendarahan pada tubuh karena pendarahannya akan lebih lama dibandingkan dengan orang yang normal ketika terjadi luka. Nah, ini gambarnya. Untuk yang normal, ketika mengalami luka, misalnya pada bagian jari, ketika mengalami luka, maka darahnya itu cepat menyusut atau mengering. Sedangkan yang mengalami hemofilia, darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah, sehingga pendarahannya lebih lama dibandingkan orang yang normal. Masih di faktor keturunan ada talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah suatu protein dalam pembentukan sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan juga membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia ini, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala pada penyakit talasemia ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas, sehingga penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya misalkan kita harus makan makanan yang kaya zat besi, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B12. Mengapa? Karena zat besi, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B12 ini bisa meningkatkan produksi hemoglobin. Antara lain, misalkan untuk zat besi, ada bayam, telur, ikan. Untuk vitamin A ada di bagian ikan, hati, labu, ubi, ataupun kubus. Di vitamin C bisa kalian makan jeruk, stroberi, nanas, atau jambu biji, dan juga vitamin B12 bisa terdapat di bagian kerang, ikan tuna, telur, kepiting, lobster maupun sereal. Vitamin A, vitamin C, dan vitamin B12 ini akan membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh sehingga tubuh akan cukup untuk memproduksi hemoglobin. Nah, ini ilustrasinya. Jika darah yang normal, maka bentuknya yaitu kepingan darah. Sedangkan yang mempunyai penyakit talasemia, maka kepingan darahnya ini mengalami kerusakan. Mengapa? Karena tidak cukup memproduksi hemoglobin, sehingga sel darah merah tidak berfungsi dan mudah rusak, sehingga bentuknya tidak seperti kepingan lagi karena sudah rusak. Nah, ini tadi mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia yang disebabkan dari faktor keturunan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah dapat mengganggu bahkan menghambat segala aktivitas. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain yang pertama, ada gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan, misalnya gorengan, atau makanan siap saji, dan yang lain-lain. Selain itu ada tidur larut malam, jarang berolahraga, maka akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Ada juga jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas, yaitu tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga jantung koroner. Ada juga faktor keturunan.
Faktor keturunan, gangguan peredaran darah yang dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, orang tua kita, baik itu ayah atau ibu, menderita hemofilia, maka 50% nanti anaknya juga akan memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Ini tadi mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Sehingga Ustazah ingatkan kalian harus menjaga gaya hidup yang sehat serta makan makanan yang bergizi dan seimbang. Rajin berolahraga, tidak tidur larut malam, apalagi sampai begadang, itu jangan sampai. Semoga bisa dipahami ya mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia, masih mengenai pantun. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, mari kita ingat kembali mengenai ciri-ciri pantun. Apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama, bersajak AB-AB. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya ada sebuah contoh mengenai pantun. Buah nanas, buah mangga, paling enak dibuat acar. Ayo kita berolahraga agar darah tetap lancar. Maksudnya bersajak AB-AB, huruf yang paling terakhir itu harus sama, yaitu AB-AB. Maksudnya baris pertama dan baris ketiga huruf akhirnya harus sama. Kalau pada contoh yaitu A. Baris pada kedua dan baris keempat huruf akhirnya juga sama, yaitu B. Kalau dalam contoh ini R. Berarti bersajak A, B, A, B. Paham ya? Satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, ini contoh satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini apa ya maksudnya? Ini contohnya ya, kita buat suku katanya menjadi seperti ini. Menghitungnya bisa menggunakan jari. Buah nanas, buah mangga. Ada berapa suku kata? Ya, ada 8 suku kata. Baris kedua, paling enak dibuat acar. Ada berapa suku kata? Ada 9. Yang baris ketiga, ayo kita berolahraga. Ada berapa suku kata? Ada 9. Yang baris keempat, agar darah tetap lancar. Ada berapa suku kata? Ada 8. Jadi untuk ciri yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Selanjutnya yang keempat, terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran ini terdapat di baris pertama dan kedua. Ini merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Ini masih mengenai ciri-ciri pantun. Selanjutnya yaitu masuk pembelajaran pada subtema 2 ini mengenai isi atau makna dan juga amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun tersebut. Nah, sekarang ayo bacalah contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Kira-kira apa isi atau makna pantun tersebut dan juga amanat pantun tersebut? Nah, isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka tubuh akan menjadi sakit. Amanatnya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi amanat ini adalah pesan atau nasihat yang disampaikan dari pantun tersebut. Sedangkan isi ini berarti tujuan dibuatnya pantun
ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pantun dan syair. Apa perbedaannya? Berikut ini ada ciri-ciri pantun dan juga ciri-ciri dari syair. Untuk pantun, ciri-cirinya setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Sedangkan syair juga sama. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Untuk pantun bersajak AB, sedangkan untuk syair bersajak AA. Jadi kata terakhirnya harus sama, baik baris pertama sampai baris keempat, kata terakhirnya harus sama. Untuk pantun, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk syair juga sama, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk pantun, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan untuk syair, semua barisnya merupakan isi, berarti tidak memiliki sampiran. Bagaimana contohnya? Nah, perhatikan contoh berikut. Sebutkan perbedaannya antara pantun dan contoh syair berikut. Contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, contoh syairnya. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Kira-kira dari contoh ini, apa saja perbedaannya? Perbedaannya yang pertama yaitu pada bagian sajak. Kalau pantun sajaknya berarti HI atau AB, sedangkan untuk syair sajaknya yaitu U. Dari baris pertama sampai baris keempat sajaknya U. Yang kedua yaitu untuk pantun bagian isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan untuk syair isinya terdapat pada baris pertama sampai baris keempat, atau semua baris ini merupakan isi. Bisa dipahami ya mengenai perbedaan pantun dan juga syair. Selanjutnya yaitu mengenai isi atau makna dan juga amanat pantun berdasarkan usia. Coba kita ingat kembali, jenis pantun berdasarkan usia ada berapa ya? Ya, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan juga pantun orang tua. Lalu bagaimana cara menentukan isi atau makna dan juga amanat pantun tersebut? Nah, ini contoh, ada pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Kira-kira isinya apa? Nah, isi atau makna pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat, dan juga hati senang. Isi ini berarti pada bagian baris ketiga dan keempat. Bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat, dan juga hati senang. Sedangkan amanatnya apa? Amanat pantun ini berarti anak-anak, karena ini pantun anak-anak berarti anak-anak sebaiknya bermain agar hatinya senang. Bisa dipahami ya. Yang kedua pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Nah, kira-kira isi atau maknanya apa? Isi atau makna pantun tersebut yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya apa? Amanatnya yaitu saat perkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun dan baik. Selanjutnya yaitu masih mengenai isi atau makna dan juga amanat pantun berdasarkan isi. Nah, coba kita ingat kembali juga jenis pantun berdasarkan isi apa saja ya? Ya, ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Berdasarkan isi ini berarti ada 4 jenis pantun. Contoh yang pertama ada pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Kira-kira apa maknanya? Maknanya pada baris ketiga dan keempat, yaitu hidup rukun ini akan menciptakan ketentraman. Amanatnya apa? Kita jelas amanatnya yaitu kita harus hidup
rukun. Selanjutnya ada pantun kiasan. Contoh pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Jadi untuk pantun kiasan ini, pada bagian isi ini terdapat peribahasa atau kiasan. Kira-kira apa isi atau makna pantun tersebut? Maknanya, janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat daripada kita. Jadi kita tidak boleh sombong karena masih ada yang lebih hebat atau lebih pintar dari kita sendiri. Apa amanat pantun ini? Amanatnya yaitu kita tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai cara membuat dan juga membaca pantun. Kita sudah belajar ya tadi mengenai ciri-ciri pantun, isi atau makna, dan juga amanat pantun. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai cara membuat dan juga membaca pantun. Kira-kira bagaimana caranya? Berikut langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Misalnya, tema pendidikan, kesehatan, hidup rukun, kebersihan, tema tentang sekolah, dan yang lain-lain. Setelah tema ditentukan, baru yang kedua tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Jadi jenis pantun itu ada dua, berdasarkan isi. Misalnya ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kiasan. Jika berdasarkan usia, berarti ada tiga, pantun anak-anak, pantun orang muda, ataupun pantun orang tua. Setelah ditentukan jenis pantunnya, maka yang ketiga yaitu buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Jadi tentukan dulu isi pantunnya, baru setelah menentukan isi, baru tentukan bagian sampirannya, yaitu bagian pada baris 1 dan 2. Jangan lupa sajaknya harus sama, yaitu AB, AB. Ya, ini mengenai langkah-langkah dalam membuat pantun. Selanjutnya yaitu mengenai berbalas pantun. Ayo, bacalah pantun berikut. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Ini berarti termasuk jenis pantun apa? Pantun teka-teki. Bagaimana cara membalasnya? Nah, pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba puterka sel darah merah, itu jawabnya. Ini salah satu contoh berbalas pantun. Ini tadi pembelajaran mengenai muatan IPA dan juga muatan bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan maupun kurang dipahami oleh santri-santri. Sebelum pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.